guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bahas mainan baru dan langka ya guys ya, yaitu Netflix Soundwave guys. Ini dia, pertama-tama seperti biasa kita bahas kotaknya dulu. Kotaknya aja udah lumayan gede untuk ukuran Voyager. Decepticon Soundwave Transform War for Cybertron Trilogy. Nah, ini ada huruf Jepang karena dia versi Jepang dari Takara Tomy. Netflix di sini ada. Terus kotaknya kita bisa lihat warna putih ya semuanya. Terus ada sedikit animasi Soundwave di sini, kalian bisa lihat. Netflix Original Series. Ya, oke. Terus di sini ada animasinya sedikit guys. Kita dapat unitnya ini ya, Netflix Soundwave. Ini dalam bentuk out mode-nya. Ini ada Laserbeak, ada Ravage dalam bentuk robot mode dan bentuk out mode-nya sama. Oke, terus di sebelah sini juga ada sedikit animasi untuk filmnya Netflix War for Cybertron Trilogy. Dan itu dia sekilas untuk kotaknya. Sekarang langsung aja kita masuk ke unitnya. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke unitnya guys. Ini dia Soundwave dari Netflix guys, beserta seluruh aksesorisnya terpasang di badannya guys ya. Kita bahas satu persatu aksesorisnya. Yang pertama-tama tentu aja kita dapat pistolnya nih guys. Kalian bisa lihat detailingnya. Dia dicat biru dan ujungnya tuh dicat abu-abu. Dan kalian bisa masukin dan keluarin seperti ini guys, kalau kalian mau. Oke, itu dia untuk aksesoris yang pertama. Terus aksesoris yang kedua kita juga dapat pistol yang kita bisa transform menjadi laras panjang seperti ini guys. Pistolnya. Kita lihat detailingnya. Nggak ada yang spesial, semuanya dicat cuma warna abu-abu aja. Keunggulannya cuma dia bisa dilipat sama dipanjangin ya guys. Oke, itu dia aksesoris yang kedua. Terus kita dapat juga guys ini guys aksesorisnya. Rivets dalam bentuk cassette mode-nya yang kalian bisa tempelin asal ada slot seperti ini. Ini dia. Ntar kita transform ya dia jadi bentuk robot mode-nya si Rivets. Detailing sih gue kan bagus ya, sampai detail seperti ini kelihatan banget loh. 60A, terus ada kayak kata-kata Japan, ada robot Decepticon. Bagus banget dia dicat. Keren sih. Oke, itu dia untuk Rivets. Sekarang kita juga keluarin nih, kalian lihat di dadanya ada si Laserbeak. Nah, ini dia, ada gimmicknya ya. Kalian tinggal klik di sini, dia keluar. Oke, dan ini yang paling gue suka sih, penjobnya bagus banget, warna merahnya. Detailingnya juga bagus banget, kalian bisa lihat di sini guys. Ini dicat semua loh. Gila, keren sih, gue suka ini. Si Laserbeak. Oke, itu dia sedikit detailingnya untuk Laserbeak. Sekarang tentu aja kita masuk langsung ke Soundwave Netflix-nya guys. Kalian bisa lihat di sini. Gimana? Keren ya menurut kalian ya? Dan ini rare banget loh, susah banget nyarinya. Kalaupun ada, harganya dijual lumayan mahal sih dibanding dengan harga aslinya dan standar untuk Voyager class. Oke, langsung aja kita deketin, dan hal yang pertama kalian lihat pasti kenapa matanya nyala warna merah. Dia ada pipe gitu guys. Kalau kalian tutup di sini pipe-nya, dia hilang mata merahnya, kalian buka ting, dia bisa berubah jadi warna merah. Mati hidup, mati hidup. Gimmick yang keren sih menurut gua. Terus kalian bisa lihat, perhatikan yang paling kalian lihat adalah kaca transparan di sini, dan ini ada logo Decepticon-nya guys. Gila, kaca transparannya keren ya. Dan detailing sculpt mukanya juga gue suka banget sih. Matanya warna merah. Walaupun sculpt mukanya mirip-mirip dengan si versi Sheets-nya. Terus ini ada roketnya juga. Sebenarnya ini aksesorisnya bisa dilepas guys. Kalau kalian mau. Ini bisa dilepas. Nah, seperti ini. Kalau mau coba taruh juga masih bisa. Overall bagus sih dicatnya. Ini dicat gold ya. Kalian bisa lihat di sini juga dicat gold. Terus di pundaknya ini dicat silver. Silver nih guys. Ini sisanya abu-abu. Gak ada yang spesial di tangan. Dan coba ya kita buka. Kita lihat di dalamnya. Kalau kalian bisa lihat di dalamnya tuh ada kayak yang masih mengalami zaman kaset pasti ngerti bentuk apakah ini bentuk kaset guys. Kayak lukisan abstrak kaset gitu ya, keren ya dalam dadanya tuh. Oke banget sih menurut gua. Oke, tutup part dadanya, kita tutup dulu. Nah, terus juga ada di sini kayak bukan aksesoris ya, ini kayak bentuk kaset juga sini, kayak tombol-tombolnya gitu. Ini kok tombol play seperti itu. Oke, terus kita lihat ke bawah, ini juga dicat nih guys, kalian bisa lihat warna silvernya. Juga sedikit detailing di sini yang menurut gua bagus banget nih, warna kuning. Ini kakinya juga dicat warna silver nih. Ini kakinya warna abu-abu biasa dari plastik, bawaan plastik warnanya. Oke, terus kita ke bagian samping guys, nggak ada yang spesial sih menurut gua. Dia dicat abu-abu, biru warna dasarnya, terus di sini juga nggak ada yang spesial. Masih sama, ini sedikit detailing aja sih. Terus kalau untuk bagian belakang, kalian bisa lihat yang paling mencolok adalah part play. Ini untuk mempercepat, memperlambat, ini buat stop, ini buat pause. Gila. Ini yang punya Walkman atau kaset buat muter kaset zaman dulu pasti ngerti. Ini dicat warna silver. Ini ada sedikit detailing, kalian bisa lihat di sini. Dan itu dia overall sama, oh sama ini sedikit dicat guys, warna gold.
kita bisa lihat ya kakinya biasa ya. Oke, itu dia untuk sedikit detailingnya. Kita taruh dulu guys. Nah, sekarang gimana kalau kita bandingin head to head dengan seri sheets-nya, guys? Hal yang pertama kalian pasti perhatikan perbedaannya adalah di bagian dada ya, guys ya. Di sini kayak buram banget ada bekas battle damage-nya, sedangkan di sini tuh mulus banget kacanya, kalian bisa lihat. Tapi sama-sama logo Decepticon-nya ada di sini, guys, kalau kalian bisa lihat. Dan ini dicat warna kuning terang, ini warna kuning gelap, guys. Cenderung ke gold sih menurut gua, bingkainya. Terus beberapa hal yang bisa kalian perhatikan lagi, yang paling mencolok adalah bentuk mata. Warna mata lebih tepatnya adalah warna matanya si Netflix di warna merah, pipe-nya. Sedangkan di sheets di warnanya kuning. Sedangkan scope mukanya menurut gue sih masih sama ya. Kurang lebih sama scope mukanya, nggak ada perbedaan. Oke, terus kalian bisa lihat lagi di sini ada garis merah di seri sheets, garis merah. Di sini nggak ada warna silver, di sini ada warna silver. Kalian bisa lihat perbedaannya. Sama di garis gold, di sini juga nggak ada garis goldnya. Untuk ini masih sama ya. Peletakannya juga sama. Di sini sama di sini. Terus kalian bisa lihat lagi di sini lebih berwarna ya menurut gua. Dia ada warna dua kuning sama kayak warna lampu merah. Cuman dua kuning satu merah sih menurut gua. Sama ada beberapa efek battle damage-nya dia di sini kalian bisa lihat. Weatheringnya bagus sih. Seri Seeds itu menurut gua. Kalau seri Netflix tuh cenderung bersih dia paint jobnya. Kalian bisa lihat di sini. Sedikit detailing perbedaannya. Kalau kalian perhatikan bentuk tangannya sama ya. Jari telunjuknya agak keluar di sini. Di sini juga sama. Dan untuk pat kaki, gua akuin mereka nggak ada perbedaan sama sekali sih. Sama-sama bersih. Dia cuma dicat warna abu-abu warna dasarnya. Oke, itu dari depan. Kalau kita lihat dari samping, apakah ada perbedaan antara kedua unit ini? Kita lihat guys. Nggak ada terlalu mencolok ya perbedaannya sih menurut gue. Hampir kurang lebih sama ya. Kalau kalian bisa lihat di sini dari samping itu, oh ada sedikit garis merah di sini guys, buat seri seats. Sisanya di sini ada sedikit battle damage ya. Ini dari samping. Terus kalau kita lihat dari belakang, kalian bisa lihat guys, apakah ada perbedaan? Kalian bisa lihat backpack yang berbeda ya. Kalau untuk yang bagian seats dia ada backpacknya gede ini karena transformasinya menjadi bentuk alt mode-nya. Di sini juga ada tombol play dan segala macamnya dan di sini nggak ada ya. Oke, terus kalian bisa lihat di bawah ini kakinya juga dan menurut gue ini lebih bagus sih. Jadi catnya lebih bagus untuk bagian kakinya nih sebenarnya. Lebih bersih lah sebenarnya ya. Terus di sini kalian bisa lihat backpacknya tanpa ada yang backpack gede ini karena ini part transformasi sebenarnya. Oke, itu dia untuk sedikit perbedaannya guys antara seri Seeds dan Netflix ini. Oke, guys, sekarang kita langsung masuk aja ke artikulasinya guys. Oke, artikulasi yang pertama untuk bagian kepala. Dia bisa ke atas ke bawah, kiri kanan bisa guys. Terus diputar 360 derajat juga nggak ada masalah guys. Terus ini artikulasi seperti kalian tahu bisa ke atas ke bawah karena dia bisa dilepas sebenarnya. Terus artikulasi yang kedua adalah kita bisa eject kasetnya guys seperti ini. Terus kalau untuk bagian tangan kita beginiin nggak ada masalah. Kita putar 360 derajat juga dia nggak ada masalah guys. Kita tekuk seperti ini juga nggak ada masalah. Kalian bisa lihat artikulasinya. Terus untuk part bagian tangan kalian bisa cuma buka tutup seperti ini karena dia nanti part transformasi nggak bisa kita putar nih guys, fix. Tapi untuk tangan ini ada double join, kita bisa putar seperti ini. Oke, nah untuk bagian selanjutnya adalah kita bagian pinggang guys. Bagian pinggangnya bisa diputar 360 derajat, no problem. Seperti kalian lihat. Terus untuk bagian kaki, untuk split seperti ini bisa. Dan dia sangat seimbang untuk posisi tendangan seperti ini guys, tendangan karate. Oke, terus kita bisa lihat untuk posisi kakinya juga ada double join, kalian bisa putar seperti ini. Di sini double joinnya di bawah, kalian bisa putar seperti ini. Dan di sini sebenarnya nggak ada double joinnya, Oke, terus kalian bisa tekuk juga seperti ini kakinya, nggak ada masalah. Oke, untuk depan jadinya bisa seperti ini ya guys. Kalian bisa lihat. Dan kalau kalian mau kebelakangin bisa seperti ini artikulasinya. Oke, nah terus artikulasi untuk telapak kakinya sendiri dia nggak terlalu banyak sih artikulasi telapak kaki ya. Cuman bisa ke kiri ke kanan sedikit seperti ini guys. Ke atas ke bawah dia nggak bisa. Oke, itu dia untuk sedikit artikulasinya dari Netflix Soundwave ini. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke transformasi Laserbeak and Ravage menjadi bentuk alt mode-nya. Kita coba dari Laserbeak dulu ya. Yang pertama harus lakukan adalah kalian buka nih sayapnya seperti ini guys. Oke, kalau sudah kalian buka nih kepalanya di sini, tinggal keluarin seperti ini. Kalau sudah kalian angkat ini nih part di sini sampai seperti ini guys. Nah, oke. Kalau sudah sekarang kita ke bagian kaki. Kita
kita seperti iniin. Dan should be done. Seharusnya sudah selesai ya perubahannya. Artikulasinya kalian bisa lihat di sayap, sayang aja nggak bisa naik turun. Kalian bisa kepak-kepak ya. Untuk kepala dia cuma naik turun doang, sama ada double join di sini untuk bagian ujung kepalanya bisa segini. Jadi kayak ayam ya. Untuk bikin kaki cuma bisa ke kiri dan ke kanan, dia nggak bisa ke atas ke bawah. Overall masih sama kayak versi sheets-nya dia. Oke, ini dia guys dalam bentuk alt mode-nya, kalian bisa lihat tetap bagus ya. Oke, kita taruh dulu untuk Laserbeak. Oke, sekarang kita transform Ravage menjadi bentuk alt mode-nya atau bentuk robot mode-nya. Hal yang pertama-tama kita lakukan adalah kalian buka dulu nih part kakinya guys. Kalian buka juga part kakinya. Nah, kalau sudah, sekarang kalian bisa keluarin ini seperti ini. Lalu kalian bisa buka ini guys ke depan seperti ini. Sampai dia jadi lurus seperti ini guys. Oke, kalau sudah, kalian tinggal putar ini ke bawah. Kalian beginiin. Dan kalian putar ke bawah seperti ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kalian bisa keluarin part bagian kakinya nih ke bawah. Juga kalian keluarin seperti ini. Oke, lalu yang ini kalian bisa seperti ini ke bawah juga. Sama ini juga ke bawah seperti ini. Dan kalau sudah, kalian bisa keluarin part ke bagian kepalanya nih, si Ravage di sini seperti ini. Dan jadilah dia dalam bentuk alt mode-nya guys, Ravage. Gimana menurut kalian, bagus nggak? Ada logo Decepticon-nya ya, dan terus ada pistol-pistol di sini nih. Lumayan bagus sih menurut gua. Beberapa partnya dicat nih, kelihatan banget warna silvernya. Oke, itu kita taruh untuk Laserbeak dan Ravage. Kita tinggal benerin kakinya sedikit biar bisa berdiri. Dan ini dia dua orang ajudan kesayangan dari si Soundwave guys. Oke guys, ini kalau kita bandingin head to head ya guys ya, dengan seri Netflix dan seri dari Sheets. Kalau bisa lihat Laserbeak-nya, jujur gue lebih suka yang seri Netflix karena detailing di sini bagus banget ya, dan ada logo di sini guys, logo Decepticon-nya. Sedangkan di seri Sheets nggak ada, hanya dicat warna kuning seperti ini. Logonya ada di sini untuk seri Sheets, di sini nggak ada. Tapi gue jujur lebih suka yang seri Netflix, kalian bisa lihat perbedaannya. Dan untuk Ravage-nya pun gue lebih suka di seri Netflix sih menurut gue. Warnanya lebih apa ya, lebih bagus sih penjobnya menurut gue. Walaupun secara mold mereka sama ya, kalau kalian bisa lihat moldnya sama. Ini dari depan, kita coba guys dari samping, kalian bisa lihat seperti ini. Ini dari samping. Nah, dari samping juga kalian bisa lihat ada sedikit perbedaan, khususnya pada Ravage. Dia ada logo Decepticon-nya untuk seri Sheets di depan, sedangkan untuk seri Netflix dia ada kayak tanda di sini guys, yang huruf-huruf. Tapi nggak ada logo Decepticon-nya. Dan untuk penjobnya sekali lagi, gue lihat di seri Netflix ini lebih detail dan penjobnya lebih bagus sih. Kalian bisa lihat di sini detailnya kurang, di sini ada sedikit detailingnya tambahan. Khususnya untuk di Laserbeak, kalian bisa lihat sayapnya lebih berwarna dan bagus ya dibandingin seri Sheets. Terus kalau kita lihat dari belakang, harusnya tidak banyak perbedaan ya guys di belakang. Hanya aja kalau kalian bisa lihat di sini ada tulisan Japan ya. Ini di series Netflix ada tulisan Japan, mungkin kalian bisa lihat lebih dekat seperti ini. Detailingnya. Sedangkan di seri Sheets dia nggak ada guys. Kalian bisa lihat di sini. Untuk series Laserbeak nggak ada perubahan sih menurut gua. Oke, itu dia sedikit perbandingannya untuk Laserbeak dan Ravage dari seri Netflix dengan seri Sheets. Oke, langsung aja sekarang kita ukur berat badannya guys. Dengan semua aksesorisnya terpasang, Soundwave dari Netflix ini beratnya adalah 156 gram. Lalu tingginya kita bisa lihat 16 cm. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke comparison-nya dengan unit lainnya. Seperti biasa, yang pertama adalah dengan core class dari Soundwave Kingdom. Lalu kita bandingin juga dengan Legend Class guys, ada Sea Spray dari Hasbro dan di situ ada Soundwave juga dari keluarnya Legend Classnya Magic Square. Oke, sekarang kita bandingin dengan Deluxe Class. Ini ada dari series Kingdom dan ada dari Studio Series 86. Lalu kita bandingin juga dengan Voyager Class dari series Kingdom dan dari series Sheet ada Soundwave dan Optimus Primal di sana.
Dan terakhir kita bandingin dengan leader class guys, ada Beast dari series Kingdom Megatron dan dari series 86 Grimlock. Kita bisa lihat perbedaan tingginya. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke transformasinya menjadi bentuk alt mode-nya. Kita lepas dulu senjata laras panjang di sininya ya. Kalian bisa lihat di sini. Senjatanya. Kita taruh dulu. Yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah kalian lihat di tangan sini, ini kalian masukin tangannya. Oke, seperti ini. Hal yang sama di sini guys. Kalian tutup tangannya seperti ini. Lalu kalian putar sampai bagian ininya di bagian samping. Ini juga sama, sampai bagian ininya di bagian samping seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kalian putar badannya seperti ini. Oke. Nah, lalu kalian buka part di sini guys. Seperti ini. Kalau sudah, kepalanya tinggal kalian masukin ke dalam dan bisa ditutup. Oke. Kalau sudah ditutup, sekarang kita bisa masuk ke part bagian tangan. Tangan sendiri, ini kalian bisa buka seperti ini. Kalian bisa buka seperti ini. Dan kalian lihat di sini ada slot. Ada slot ini masuk ke sini guys, sama ke sini. Oke. Kalian tinggal masukin sampai bunyi. Lalu slot ini akan masuk ke sini ya guys. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kalian bisa masuk ke bagian depan. Nah, kalian lihat ini. Ini ada bisa dibuka nih guys, kalau kalian mau buka, tapi untuk sementara kita diamkan dulu. Kita masuk ke part bagian kaki guys. Untuk part bagian kaki, kalian lihat di sini slot. Ini kalian bisa buka guys. Seperti ini. Kalau kalian keluarkan ininya dan kalian masukin kakinya guys ke dalam. Oke, lalu kalian tutup dan kalian lock dianya. Hal yang sama di sini, kita buka di sini. Kita keluarin. Lalu kalian masukin yang part ini ke dalam. Sampai mentok, kita tutup dan kita close dianya. Oke. Nah, ini udah hampir jadi nih guys. Kalau sudah seperti ini, sekarang hal yang terakhir kita lakukan adalah kita putar seperti ini sampai bagian ininya di bagian depan. Kita putar juga ini, bagian ininya di bagian depan. Lalu kalian tinggal angkat nih guys ke atas. Dan kalian lihat di sini ada slot, ini masuk ke sini guys nanti. Oke. Nah, oke. Hal yang sama di sini, slot yang di sini. Kalian lihat ini masuk ke sini. Oke, udah jadi. Sekarang kalian tinggal buka ini. Kalian keluarin ininya nih, apart abu-abu. Seperti ini juga sama. Kalian keluarin. Dan kalian tutup seperti ini guys. Dan overall jadilah dia dalam bentuk Walkman-nya guys. Soundwave dalam bentuk Walkman. Kita mesti ini slotnya kita rapin dulu dikit. Oke, sip. Udah jadi guys. Ini dia Walkman. Oke. Nah, kalau sudah jadi Walkman seperti ini guys, kalian bisa tambahin pasang ini senjatanya guys. Ini kan putar untuk di belakang nih guys. Kita bisa taruh di sini. Seperti ini ya. Lalu yang ini juga nih guys, yang senjata di pundaknya dia, kita taruh di sini. Seperti ini. Dan inilah jadi dia dalam bentuk alt mode-nya. Gimana? Keren ya? Yang mau nostalgia mainan zaman dulu, kalau misalnya pengen dengerin musik, pasti kangen deh. Tombol-tombol ini apa lagi? Bagus banget sih menurut gue. Gue paling seneng ada kaca transparan seperti ini guys. Dan kalau kalian mau masukin kaset ini, kalian tinggal masukin aja ke dalam sini guys. Seret, dan masukin. Let's enjoy the music. Bagus banget ini gila. Dari depan juga dia detailing kayak gini-gininya tuh nggak lupa dimasukin loh. Tombol play, mempercepat, memperlambat, stop, pause, gila. Semuanya detailingnya bagus banget. Di sini juga kalian bisa lihat detailingnya dari samping dan ini dari belakang. Rapi dia transformasinya dari atas. Bagus sih, gue suka banget ini. Pantes rare ya, tapi nggak seharusnya rare sih. Oke, itu dia guys untuk review kita kali ini. Netflix Soundwave yang super rare dan kalaupun kalian nemu super mahal. Oke, thank you guys buat review kali ini. Kalian udah nonton dan kalau kalian suka dengan review ini, klik like and subscribe. And see you in my next review video. Bye bye guys.